Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil 'azim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'du ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan untuk para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Menjadikan ketakwaan tersebut sebagai modal dan bekal utama dalam mengarungi kehidupan di dunia kita. Karena sungguhnya di kehidupan dunia ini seorang hamba tidak akan pernah terlepas dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat yang mendatangkan kerancuan keyakinan. Fitnah syubhat berupa kerancuan pemikiran-pemikiran yang menghalangi seorang dari kebaikan. Bahkan terkadang membolak-balikkan fakta. Yang baik menjadi buruk, yang buruk dianggap baik. Kemudian terkadang seorang hamba tidak pernah atau tidak terluput dari fitnah syahwat yang dapat memalingkan dan melemahkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ia terkena dengan penyakit syahwat maka ia mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermajlis bersama sahabatnya. Kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah ranting pohon, sebuah ranting kayu, kemudian beliau berdiri dan menggaris di atas tanah dengan garis yang lurus. Sahabat bercerita, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Pada suatu hari Nabi menggaris suatu garis yang lurus di atas tanah, yang kami dapat melihatnya, garis yang lurus. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza sabilullah. Ini adalah jalannya Allah. Summa khatta khututan yaminan wa shimalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris garis-garis yang sangat banyak di bagian kanan dan kiri dari satu garis lurus tadi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hadhihi subul, dan ini adalah jalan-jalan, yaitu selain jalan Allah, jalan lurus, ada jalan-jalan selain jalan Allah. Fi kulli sabilin lahu syaitan, yang mana di setiap jalan ada syaitan. Setiap jalan-jalan yang berada di kanan dan kiri yang telah dipermisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada syaitan yang senantiasa berdakwah kepada manusia agar supaya manusia mengikuti jalan mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan demikian kepada para sahabat. Dan ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, ikutilah jalan Rabbmu dan janganlah tercerai-berai. Artinya apa? Jalan Allah itu satu. Jalan Allah itu satu, jalan Allah itu lurus. Adapun selain jalan-jalan Allah, terdapat syaitan yang senantiasa mengajak manusia untuk melewati jalan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
ketahuilah, jalan kebenaran tidak ada kalimat di atasnya berupa relatif. Tidak ada kalimat dalam masalah keyakinan dengan kalimat kebenaran adalah relatif. Kebenaran mutlak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena yang membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kebenaran bukan berasal dari diri kita. Kebenaran bukan ditinjau dari hawa nafsu kita. Akan tetapi kebenaran harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Jika seandainya kebenaran yang kita lakukan, yang kita anggap itu adalah sebuah kebenaran, tapi ternyata menurut Allah dan Rasulnya itu tidak benar, maka itu tidak bisa disebut dengan kebenaran. Dan begitu pula sebaliknya, jika seandainya kebenaran itu kita lakukan, kemudian menurut Allah dan Rasulnya itu benar, maka itulah hakikat dari kebenaran. Jangan pernah menimbang dalam masalah amal dan masalah kebenaran agama ditimbang dari hawa nafsu kita, dari akal kita. Betapa banyak perkara-perkara yang menurut kita tidak masuk akal, akan tetapi benar adanya menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menggambarkan dan mengajarkan kepada kita bahwasannya jalan Allah itu satu dan jalan Allah itu lurus. Oleh karenanya, bukankah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita? Ketika kita salat dan baca surah Al-Fatihah, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Siapa al-maghdub? Al-maghdub yaitu bukan jalannya orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena mereka memiliki ilmu akan tapi mereka tidak mau beramal. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa yang dimaksud dengan ad-dallun, yang sesat? Dalam surah Al-Fatihah ayat 7 itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ad-dallun adalah Nasrani. Para ulama tafsir mengatakan ad-dallun Nasrani. Mengapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Jika orang Yahudi dimurkai oleh Allah karena sebab mereka memiliki ilmu akan tapi mereka tidak mau beramal. Akan tapi orang Nasrani, mereka banyak beramal akan tetapi mereka tidak memiliki ilmunya. Ma'asyiral muslimin rahimin wa rahimakumullah. Pada sisi kanan dan kiri dari jalan Allah akan senantiasa ada jalan-jalan syaitan yang mengajak manusia menuju dan melewati jalan tersebut. Akan ada orang-orang yang mengajak manusia berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanpa disadari apa yang kita serap dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sangat-sangat ada dan nyata dalam kehidupan kita saat ini. Betapa banyak keyakinan-keyakinan syubhat yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Keyakinan-keyakinan yang menyebar, syubhat-syubhat yang menyebar atas nama ini dan itu, sehingga menimbulkan kerancuan akidah dan menyampaikan kebenaran syariat. Ada orang-orang yang senantiasa mencela dengan celaan-celaan konyolnya. Akan ada suatu zaman, dan zaman itu telah terjadi dan telah ada, siapapun yang mengikuti sunnah pasti akan ada anggapan-anggapan buruk tentangnya. Wahai saudaraku, ingatlah, jika seandainya Anda tidak bisa mengikuti sunnah Nabi, maka diamlah. Tidak perlu Anda membenci, karena sungguhnya itulah sunnah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercerita atau menggambarkan keadaan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamr. Dalam riwayat yang lain,
Beliau mengatakan as-sabiru ala dinihi kal qabidi 'alal jamr. Sayati 'alaikum zamanun, akan datang kepada kalian suatu zaman, as-sabiru ala dinihi kal qabidi 'alal jamr. Orang yang bersabar berpegang teguh dalam agamanya, untuk agamanya, seperti halnya ia menggenggam bara api. Semakin ia genggam maka akan semakin panas. Semakin ia melepas genggamannya maka ia akan terlepas dari Islam. Mana yang akan Anda pilih? Anda tetap menggenggam bara api dan Anda selamat di dunia dan di akhirat, atau Anda tidak akan pernah tahan dalam menggenggam bara api sunnah Nabi sehingga Anda melepaskannya karena sebab takut dicemooh oleh orang, sehingga Anda melepaskan itu dan Anda berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikanlah salam dari kalangan para ulama ketika mereka mengatakan, sampaikanlah salam kepada mereka para ahlus sunnah yang mana mereka mengikuti jalan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka sendiri di kalangan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, sekalipun mereka adalah gharib, orang-orang yang dianggap asing karena mengikuti sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam muncul dalam keadaan asing. Dulu Nabi berdakwah di kalangan orang Mekkah, orang kafir Quraisy dicemooh habis-habisan, diasingkan, diboikot selama 2 tahun. Beliau diboikot sehingga beliau diwajibkan untuk berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asing Islam, datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembiralah orang-orang yang dianggap asing. Bergembiralah kita, atau bergembiralah kita semua, siapapun Anda yang mengikuti sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Anda dianggap asing, bergembiralah. Karena sungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu benar, maka semua sabdanya adalah benar. Maka bersabarlah di atas sunnah. Jangan pernah melepaskannya. Jikalau seandainya Anda ingin melepaskannya, maka lepaskan saja. Sunnah ini seperti bara api. Siapa yang mau, maka peganglah. Jika tidak, maka lepaskanlah. Karena semuanya akan berada di pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk Anda semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas iman dan takwa, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan berpegang teguh di atas akidah yang benar dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da' din ya qawiy ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah wa aqimus salah.